Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B dengan NIM 25141200107. Di sini saya akan menjelaskan dua tokoh, yaitu Adam Smith sebagai tokoh Barat dan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh Muslim. Biografi singkat Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang lahir pada tahun 1723. Ia dikenal sebagai tokoh utama dalam perkembangan teori ekonomi klasik. Melalui karyanya The Wealth of Nations, Adam Smith menjelaskan pentingnya kebebasan pasar, spesialisasi kerja, dan peran individu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemikirannya masih menjadi rujukan utama dalam ekonomi modern. Biografi singkat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan ulama dan cendekiawan Muslim yang lahir pada tahun 1058 di wilayah Persia. Ia dikenal luas sebagai tokoh yang mengintegrasikan ilmu agama dengan pemikiran rasional. Dalam karya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk prinsip ekonomi yang menekankan keadilan, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Alasan saya memilih Adam Smith karena ia merupakan pelopor ekonomi modern dan tokoh utama mazhab klasik. Pemikirannya tentang pasar bebas, invisible hand, dan peran kepentingan individu sangat berpengaruh dalam sistem ekonomi kapitalis yang masih digunakan hingga sekarang. Gagasannya relevan untuk memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam ekonomi modern. Alasan saya memilih Imam Al-Ghazali karena ia adalah tokoh besar pemikir Islam yang membahas ekonomi dalam kerangka etika dan nilai keislaman. Pemikirannya menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, keadilan sosial, serta kesejahteraan umat. Pandangannya relevan sebagai dasar ekonomi Islam dan sebagai kritik terhadap praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan. Pemikiran Adam Smith mencakup 5 pengertian. Yang pertama, konsep manusia dan ekonomi. Adam Smith memandang manusia sebagai makhluk rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau self-interest. Yang kedua, tujuan aktivitas ekonomi. Tujuan utama aktivitas ekonomi adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, etika dan keadilan. Keadilan menjaga agar kepentingan pribadi tidak merugikan orang lain, sementara etika memastikan pasar berjalan tertib dan adil. Yang keempat, peran negara dan pasar. Peran negara dibatasi pada keamanan, hukum, dan infrastruktur dasar. Yang kelima, konsep kesejahteraan. Kesejahteraan tercapai ketika pasar bebas meningkatkan produktivitas dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran Imam Al-Ghazali mencakup 5 pengertian. Yang pertama, konsep manusia dan ekonomi. Imam Al-Ghazali memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk moral dan spiritual aktivitas. Yang kedua, tujuan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai syariat dan bertujuan mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Yang ketiga, etika dan keadilan. Ini menekankan pentingnya etika, keadilan, serta melarang praktik riba dan penimbunan. Yang keempat, peran negara dan pasar. Negara memiliki peran aktif dalam menjaga keadilan sosial. Yang kelima, konsep kesejahteraan. Kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan secara halal, adil, dan bermoral demi kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pandangan tentang keadilan ekonomi terhadap dua tokoh. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith memandang keadilan ekonomi tercapai melalui mekanisme pasar bebas, sementara Imam Al-Ghazali menekankan keadilan yang berbasis moral dan agama. Pasar dan harga. Adam Smith percaya pada mekanisme harga tanpa banyak intervensi, sedangkan Imam Al-Ghazali membolehkan pasar selama tidak melanggar etika dalam. Peran negara.
Adam Smith membatasi peran negara, sementara Imam Al-Ghazali mendorong negara untuk aktif menjamin distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan ekonomi pandangan kedua tokoh. Adam Smith. Ketimpangan ekonomi dipandang sebagai dampak alami dari mekanisme pasar. Selama pasar berjalan bebas dan adil, pertumbuhan ekonomi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan secara umum meski tidak merata. Imam Al-Ghazali. Ketimpangan ekonomi dianggap sebagai masalah moral dan sosial yang muncul akibat ketidakadilan, penumpukan harta, dan lemahnya etika. Negara dan instrumen Islam seperti zakat wajib berperan untuk mengurangi kesenjangan. Pendekatan relevan. Perspektif Islam memberi solusi. Dalam perspektif Adam Smith, ketimpangan dapat dikurangi melalui pertumbuhan ekonomi dan pasar yang efisien. Namun Imam Al-Ghazali melihat bahwa ketimpangan muncul akibat hilangnya etika dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Perspektif Islam menawarkan solusi melalui zakat, infak, larangan riba, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan Imam Al-Ghazali lebih relevan karena menekankan keadilan sosial. Kesimpulan, Adam Smith dan Imam Al-Ghazali memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda. Adam Smith menekankan efisiensi pasar, sedangkan Imam Al-Ghazali menekankan moral dan keadilan. Pelajaran penting bagi kebijakan publik dan perbankan syariah saat ini adalah bahwa sistem ekonomi ideal tidak hanya efisien secara materi tetapi juga adil dan beretika.